Ya, masih banyak yang belum live cam ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran dan kesempatan yang telah diberikan pada kita saat ini di pertemuan Zoom kali ini. Insyaallah kita akan mendiskusikan beberapa materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya terkait dengan yang pertama yaitu antara akidah dan tauhid, yang kedua kontekstualisasi teologi Islam, yang ketiga adalah sejarah awal perkembangan pemikiran teologi Islam atau pemikiran kalam Islam. Baik, dari materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya, ya, mungkin ada beberapa hal yang perlu dijelaskan ataupun dijabarkan. Ya, otomatis itu terkait dengan apa yang sudah mahasiswa baca dan pahami dari materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk itu, silakan ya bagi mahasiswa yang punya pertanyaan, tanggapan, ataupun tambahan dari apa yang sudah kita sampaikan sebelumnya, silahkan untuk bersuara ataupun menyampaikan pendapatnya. Ya, mic diserahkan ataupun untuk ajang diskusi kita mulai. Silakan kalau ada untuk pertanyaan. Bagaimana? Ada hal yang masih diragukan dari materi-materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya terkait dengan tiga pokok bahasan antara teologi, tauhid, akidah dan tauhid, termasuk juga kontekstualisasi teologi Islam. Yang ketiga adalah perkembangan sejarah awal pemikiran teologi Islam atau pemikiran kalam. Ya, silahkan jika ada tanggapannya, silahkan boleh. Di sini kita bebas untuk berdiskusi, ya tentu memberikan saran, tukar pendapat, pemikiran. Tapi kalau tidak ada rasanya dari apa yang sudah disampaikan, pertanyaan ataupun tanggapan ataupun tambahan, ya maka kita akan lanjut kepada materi berikutnya. Ya. Pak, Ya, mohon maaf sebelumnya Pak. ya silakan Tiara. Kan Bapak udah nge-share video tentang kontekstualisasi teologi Islam dan perkembangannya. Ya. Di sini Tiara belum paham tentang itu tuh Pak, materi yang ini Pak. Masih kurang paham maksud dari kontekstualisasi teologi Islam dan perkembangannya nih Pak. Oke, itu pertanyaannya. Ya, boleh minta tolong jelasin lagi Pak. Oke, baik, kita coba ya mereview kembali tentang materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya tentang kontekstualisasi teologi Islam. Ini kita pahami dulu tentang kontekstualisasi itu apa. Ya, ada yang namanya teks. Ya, ada yang namanya teks. Teks itu adalah sesuatu kerangka yang tertulis, itu bahasanya. Teks itu artinya tertulis. Ya. Yang menjadi sumber
ataupun acuan ya untuk dikembangkan atau diterapkan ke dalam realita kehidupan manusia. Contoh misalnya di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an Allah katakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hudaw warahmah. Contoh, dalam Al-Qur'an juga Allah katakan bahwasanya dia itu adalah syifa, obat. Ya. Itu teks, ya. Teks yang berbunyi tentang Al-Qur'an berfungsi sebagai apa? Atau Al-Qur'an bermanfaat bagi manusia sebagai apa? Ya. Atau Al-Qur'an menjelaskan kepada kita kegunaan dari Al-Qur'an itu sendiri. Ya. Itu namanya teks. Nah, akan tetapi teks itu belumlah hidup. Ya, teks itu belum hidup. Bagaimana teks itu menjadi hidup di tengah-tengah kehidupan kita? Itu namanya tekstualisasi. Ya. Itu yang namanya kontekstualisasi. Kontekstual. Bagaimana teks itu yang dari sebuah gagasan ataupun dari sebuah rumusan, ya, bagaimana mengimplementasikan atau merealisasikannya ke dalam kehidupan kita. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi obat? Itu pertama sekali. Bagaimana Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Ya, itu kan pertanyaannya. Teksnya berbunyi, Al-Quran sebagai petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat, Al-Quran sebagai obat. Itu teksnya. Tapi bagaimana ya petunjuk itu, rahmat itu, obat itu real? Ya. Keberadaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Itu disebut dengan kontekstualisasi. Menghidupkan teks ke dalam real kehidupan kita, ya, dalam menjalani aktivitas ataupun kehidupan. Al-Quran mengatakan seperti ini. Al-Quran adalah jawaban ataupun solusi dari segala persoalan manusia. Ya. Itu teksnya. Tapi bagaimana menghidupkan teks itu sehingga betul-betul ya, Al-Quran itu terpakai di dalam kehidupan kita. Atau itu. Ya. Yang kedua, bagaimana Al-Quran ataupun Al-Hadis ya, menjawab tantangan kebutuhan manusia ya, yang terus berkembang. Yang ketiga, ya, relevan tidak Al-Quran, hadis, ya, dengan kehidupan dan perkembangan zaman
ya, dan segala aspeknya. Nah, di sinilah kita ya melihat bahwasanya Al-Qur'an itu ya, kita bicara Al-Qur'an dulu ya, Al-Qur'an dan Sunnah dulu. Ya. Pertama menghidupkan. Ya. Yang kedua menjawab. Yang ketiga adalah relevan. Ya. Relevan nggak dengan zaman yang sekarang? Ya. Nah, dari ketiga objek pertanyaan tadi, ya, bagaimana menghidupkan? Bagaimana Al-Quran memberikan solusi? Dan ketiga, relevankah Al-Quran ya dengan kehidupan manusia yang terus berkembang? Nah, sekarang kita coba ya mengurai satu-satu. Ya. Bagaimana Al-Quran ini, sunnah Nabi, ya, itu terrealisasi dari teks menjadi konteks. Ya, dari teks menjadi konteks. Misal seperti ini. Ya, misal seperti ini. Ada persoalan. Ya. Ada persoalan yang dihadapi oleh manusia. Apa contoh persoalan yang dihadapi oleh manusia? Ya, di dalam Al-Qur'an. Contoh, manusia bertanya, apakah semua agama itu sama? Ya. Apakah semua agama itu sama? Al-Quran menjelaskan ya, bagaimana teks itu hidup. Ya, menghidupkannya siapa? Kita yang menggunakannya. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun misalnya. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya, lakum dinukum waliyadin. Untuk kapan ini? Artinya apa? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu teksnya. Ya. Konteksnya? Bagaimana konteksnya? Bagaimana menerapkannya? Satu, pertanyaannya. Bagaimana menerapkannya? Satu. Yang kedua, ya, kapan waktunya? Ya, kapan waktunya? Maka di sini perlu kontekstualisasi. Ya. Yang lahir dari pemahaman. Ya. Dalam cara kita memahami bagaimana cara kita beragama sesuai dengan apa yang Al-Quran tunjukkan.
Lakum dinukum waliyadin di sini kan dapat kita pahami. La ikraha fid din. Itu satu pertama sekali. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Di dalam konteks teks itu kan tidak ada indikasi bahwasanya kalian semua ya dipaksa untuk masuk Islam. Kan tidak ada. Kenapa? Tidak boleh ada paksaan. Memaksa seseorang untuk masuk Islam itu tidak boleh. Kenapa? Ada dasar hadis, dalil teks yang lain, yaitu la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita sebagai seorang Islam saja, seorang Muslim saja, ya tidak boleh dipaksa secara brutal bahasanya. Harus melaksanakan seluruh apa yang diajarkan oleh Islam. Ya, kan tidak ada kesanggupan sebagai Muslim ya. Tidak mungkin kita mengamalkan seluruh apa yang diamalkan oleh Nabi. Kemampuan kita terbatas. Tidak mungkin kita mengamalkan seluruh apa yang diamalkan oleh para sahabat. Kemampuan kita terbatas. Apalagi memaksa orang yang bukan Islam harus mengamalkan Islam. Ya. Itu dia pertama. Kapan terpakainya? Apakah hanya ketika wahyu diturunkan? Kan tidak. Artinya apa? Terpakai sepanjang masa. Terpakai sepanjang zaman, dia tidak akan pernah berubah. Itu disebut dengan kontekstualisasi. Satu ya. Disebut dengan kontekstualisasi. Bagaimana menerapkannya? Bagaimana cara menghidupkannya? Bagaimana cara kita memakai konteks tadi? Dari teks berbunyi lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, sekarang muncul sebuah stigma pemikiran. Dengan ungkapan seperti ini. Ya. Setiap agama mengajarkan kebenaran. Betul? Betul, Pak. Oke, setiap agama mengajarkan kebenaran. Nah, jika setiap agama mengajarkan kebenaran, berarti semua agama itu benar. Ya kan? Kan itu kesimpulannya. Itu logikanya. Ya, jika semua agama mengajarkan kebenaran, maka semua agama itu adalah benar. Jika semua agama benar, ya, jika semua agama benar, pertanyaannya adalah, ataupun berarti tidak ada salahnya pindah agama. Betul? Betul, Pak. Betul. Berarti tidak ada salahnya pindah agama. Karena sama saja. Karena dia semua sama-sama benar. Jika semua agama sama, jika semua agama itu benar, ya, kenapa harus berbeda? Ya. Jika semua agama itu benar, ya, kenapa harus ada perbedaan? Ya, kan itu pertanyaan lagi. Berarti tidak ada salahnya pindah agama. Artinya pindah agama pun tidak akan jadi masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, jika seperti itu, siapa yang mau pindah agama sekarang? Tidak ada, Pak.
Lah, kenapa? Tidak. Enggak, Pak. Lah, Itu kenapa? tergantung kepercayaan masing-masing, Pak. Lah, kenapa Anda tidak percaya dengan agama yang lain? Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Pak, bahwa agama Islam itu agama yang paling benar. Berarti ada agama yang benar. Semua agama itu benar, Pak, bagi para penganutnya masing-masing. Bagi para Penganutnya masing-masing dan menurut bacaan mereka. Seperti umat Islam membaca Al-Quran dan dijelaskan di sana adalah agama Islam adalah paling benar. jika nanti kamu baca Bible gimana? Baca apa, Pak? Kalau misalnya nanti baca Bible atau baca Taurat gitu. Ya, tergantung iman sih, Pak. Iman itu apa? Iman itu kepercayaan kepada Sang Ilahi. Iya. Oh, misalnya gini. Kenapa ada dari sekian banyak cowok, kenapa kamu pilih satu cowok? Karena itu sesuai, Pak. Kenapa nggak milih semua cowok saja? Kan sama aja gitu. Hah? Gantung kenyamanan dan kepercayaan, Pak. Percayaan. Anda percaya itu kenapa? Apa yang membuat Anda percaya? Kata manisnya, Pak. Karena sudah yakin, Bisa Pak. dari sikapnya, Pak. Perhatiannya kepada kita, Pak. Ya, oke. Bisa dari situ. Oke, ya. Kalau orang psikologi baca kayak gini loh, kalau kayak gitu jawabannya. Ya. Hati-hati dengan fuckboy. Ya, fuckboy kata-katanya manis kan? Perhatian, manis, ya. Iya, Pak. Hadir ketika kita dalam kesulitan gitu kan. Nah, kalau itu alasan kita memilih, ya, maka kita akan cepat berpaling hati. Maka dia itu belum iman. Ya. Belum percaya berarti. Nah, sekarang kalau misalnya semua agama sama, semua agama itu benar dan mengajarkan kebenaran. Ya. Apakah mereka mau pindah agama Islam? Tidak, Pak. Ada yang mau, ada yang tidak. Belum tentu, Pak. Tergantung iman mereka, Pak. Ya, apa yang mendasari iman tadi? Kenapa kalian akhirnya kalau semua agama itu benar, ya apa salahnya pindah agama? Karena dia cuma percaya agama dia nggak percaya agama orang. Ah, berarti menurut dia apa? Menurut dia. Menurut dia agama dia yang bagus, Pak. Agamanya yang Dia yang benar. paling benar dan Ya, bisa dipercaya. sekarang kan pertanyaannya adalah kenapa kalian pilih Agama yang Islam? lain tidak benar menurut dia. Karena Kenapa? keyakinan, Pak. Pertanyaannya adalah kenapa kalian pilih Islam? Keyakinan, Pak. Karena keyakinan, Pak. Apa yang mendasari keyakinan itu? Yang mendasari keyakinan itu Al-Quran dan hadis, Pak. Ya, kita nggak bicara Al-Quran dan hadis. Coba dalam ini kita nggak bicara. Kalau bicara Al-Quran dan hadis nanti saya kasih kalian Bible, baca Bible nanti percaya pula sama Bible. Setelah dididik sejak kecil, Pak. Saya kasih nanti kitab setan, kalian percaya pula nanti kitab setan. Karena berarti kalian apa yang kalian baca itu benar. Setiap apa yang kalian baca itu benar gitu kan? Enggak lah, Pak. Enggak. Ya, apa yang mendasari kenapa kalian memilih agama Islam? Karena telah dididik dari kecil, Pak. Ya, Iya, Pak. Terlahir dengan agama Islam, Pak. terlahir Dengan agama Islam dan dengan agama dibesarkan Islam. di lingkungan Islam, Pak. Oke, itu pertama oke. Ya, ini agak ekstrim pertanyaan saya ya. Ini agak ekstrim ya. Pertanyaan saya agak ekstrim. Ekstrim kali, Pak. Ya, agak ekstrim nih. Ya biar kalian ikut berpikir lah, biar terbuka juga cara berpikirnya gitu. Berarti kalian Islam berdasarkan keyakinan
atau berdasarkan ikut-ikutan? Keyakinan, Pak. Keyakinan, Pak. Keyakinan, Pak. Awalnya karena keturunan, Pak. Awalnya Soalnya karena keturunan dan belajar. akhirnya yakin, Pak. Ya, sekarang kan kalian udah Tahu, bukan, Pak. sekarang kalian bukan anak-anak lagi. Ya, sejak kapan kalian percaya Islam sebagai agama yang benar? Sejak kapan kalian masuk Islam, memilih Islam sebagai jalan hidupnya? Ya. Sejak kapan kalian betul-betul meyakini ya, Islam itu sebagai jalan hidup, sebagai pilihan kalian. Masuk pesantren, Pak. Pilihan kalian ya, bukan pilihan orang tua ya, pilihan kalian. Sejak kapan? Sejak masuk pesantren. Itu pertanyaannya bukan untuk dijawab. Ya, tapi untuk kalian renungi. Sejak kapan kalian masuk Islam? Ya. Ya kalau masuk KTP biasa-biasa lah itu ya. Karena persoalan iman itu apa? Persoalan iman itu adalah kemarin kajinya akidah apa? Iman itu adalah tasdik. Keyakinan. Iman itu tasdik. Tasdik itu apa? Saya, Pak. Yakin? Yakin. Yakin itu tempatnya di mana? Di hati, Pak. Di hati, Pak. Ya. Kalau tadi jawaban formal itu, kalau dari mulut itu jawaban formal. Itu bukan itu jawabannya ada pada kalian masing-masing itu. Ya. Sejak kapan saya ini meyakini Islam, memilih Islam sebagai agama. Nah, sekarang mereka bertanyanya itu. Berarti apa yang mendasari keimanan tadi itu? Ya, sehingga kita kukuh ya dalam beragama. Jawabannya sederhana. Keyakinan. Ya, keyakinan itu apa yang mendasarinya? Akidah dan tauhid. Mau yakin saja. Misalnya nih, ya. Misalnya ada yang datang. Ya, Dek, mau jadi pacar Abang enggak gitu. Ya. Terus apa? Berdasarkan keyakinan saya, ya. Saya langsung mau gitu. Ada yang kayak gitu? Enggak, Pak. Hah? Enggak, Pak. Harus saja. Ya kan? Enggak ada kan? Nah, apa yang mendasari tadi sehingga Anda yakin dengan dia gitu. Kan ada alasannya. Kita beragama pun harus rasional ya. Beragama pun harus rasional. Ya nggak apa-apa ya lah pakai istilahnya Mu'tazilah gitu. Istilahnya Mu'tazilah apa? Ya. Ladina liman la aqla lahu. Ya, istilahnya Mu'tazilah bahasanya kan. Tidaklah beragama orang yang tidak punya otak. Yang tidak punya akal. Artinya apa? Agama itu hanya untuk orang yang berakal. Ya gitu. Itu istilah ekstrem dari Mu'tazilah gitu loh. Apa yang mendasari keimanan tadi? Ya. Sederhana jawabannya. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Ya. Hati, Pak. Ya hatimu. Ya, hatimu sudah betul bisa menentukan pilihan yang terbaik atau belum? Belum, Pak. Hati-hati ya. Hati-hati dengan hati. Ya, hati-hati dengan hati. Kenapa? Karena sering bermain dengan hati, nanti akibatnya sering makan hati. Sakit hati. Nah, makan hati kalian tuh nanti. Hati-hati. Sederhana jawabannya. Ngapain pusing-pusing? Jawabannya apa? Ya.
Yang mendasari keyakinan kita itu adalah karena kebenarannya. Ya. Karena kebenaran. Ya kalau Islam nggak benar menurut kita, ngapain kita pilih Islam? Ya. Pilih aja agama lain. Kenapa kita nggak milih agama lain? Ya kenapa mereka juga tidak pilih Islam? Ya. Apakah di sini radikal pikiran kita? Radikal kah? Radikal kah cara berpikir kita? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Kenapa? Kita tidak mempermasalahkan agama mereka. Kita tidak mempermasalahkan keyakinan mereka. Yang kita permasalahkan adalah ketika ada yang ingin merusak akidah kita. Yang jelas baca jelas lakum dinukum waliyadin innad dina indallahil Islam. Selesai masalah. Agama di sisi Allah hanyalah Islam. Berarti tidak ada kebenaran yang ganda. Benar itu satu apa dua? Satu, Pak. Satu. Kalau sudah ada yang benar, apa perlu lagi yang paling benar? Perlu. Ya nggak perlu, karena benar itu sudah cukup. Apa pula ada yang paling benar lagi? Ambigu jadinya nanti. Jika ini benar, maka ada yang paling benar. Ambigu kan? Pusing kita nanti. Kebenaran itu cukup satu. Biar kita nggak pusing-pusing. Makanya milih cowok itu satu saja. Jangan banyak-banyak. Ya. Kalau cowok boleh milih 3. Ya kan cowok? Enggak gitu dong, Pak. Kayak gitu konsepnya. Nggak adil, nggak curang. Tunggu dulu. Kalian belum masuk nih kajian pemikiran tentang emansipasi wanita nanti kesetaraan gender ini. Bapak Ya udah, 3, Pak. Pak, terserah Pak, 4 pun jadi, Pak. Ah, Oh, itu boleh. baru solehah namanya itu. Nabila siap, Nabila. Itu tanda itu yang boleh 4 tadi itu tanda itu. Siapa? Siapa yang bersedia tadi tuh? Ah, Nggak ada. Disti. yang kayak gitu nggak apa-apa ditandai. Nabila. Insya Allah itu aman dunia kita itu. Boleh, Pak, yang penting bukan saya. Oh, boleh Pak, yang penting bukan saya. Dan kamu bukan punya saya juga. Ya kan? Ya gitu. Ya, jok. Jadi vaksin yang kedua. Mulai. Nah, Dah. oh. Nah, sekarang itu. Jadi itu. Sekarang kita kan bagaimana itu tuh masih berlaku gitu loh. Konsep itu tadi. Teks tadi itu berlaku. Bagaimana berlaku? Itu namanya kontekstualisasi. Kontekstualisasi teologi Islam. Itu masalah akidah dulu ya. Masalah akidah dulu. Terpakaikah sampai kapanpun? Pakai. Ya. Terpakai ya. Ya, mau sampai kapanpun, sampai generasi berapapun, tetap konsepnya sama. Lakum dinukum waliyadin, teksnya tidak akan berubah-berubah. La ikraha fidin, tidak boleh memaksa orang ya untuk memeluk Islam. Tidak boleh. Ya, yang jelas kita paham. Innad dina indallahil Islam. Allah di sisi Allah agama itu hanyalah Islam. Ya. Kenapa kita milih Islam? Ya satu. Karena kebenarannya kebenarannya. Kita yakin karena yang disampaikannya semua benar, maka kita meyakini Islam adalah kebenaran itu. Ya kalau sudah ada yang benar, apa perlu ada pilihan kebenaran yang lain? Tidak perlu. Ya. Artinya apa? Baca buku apapun nanti kita, baca apapun nanti dimanapun kita, karena kita sudah tahu kebenaran itu, maka kita tidak perlu lagi mencari kebenaran yang lain. Cukup yang lain itu hanya sebagai informasi, tambahan, wawasan, ya, perbandingan, atau menambah keyakinan kita kepada apa yang sudah menjadi iman kita. Ya, apa yang sudah menjadi iman kita. Ya, karena kebenaran itu. Kalau tidak benar ngapain diyakini, dipercayai gitu loh. Ya, beriman pun harus rasional. Ya, gitu.
Nah, makanya ketika ada orang termasuk kepada yang lebih tinggi ya, kalau saya larikan kepada yang lebih tinggi, enggak. Ketika bagaimana mendeskripsikan Allah misalnya, ya tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya, nanti bingung, nanti masuk ke filsafat ketuhanan pula pusing-pusing nanti. Ya, sebatas saja itu kontekstualisasi. Jadi kontekstual masih terpakaikah konsep itu? Masih. Apakah konsep itu bisa menjadi solusi menjadi solusi terhadap keberagaman beragama? Bisa nggak konsep itu menjadi solusi untuk keberagaman beragama? Bisa nggak? Bisa. Kalau semua orang memakai konsep itu, artinya apa memakai konsepnya? Bagimu agamamu. Siapa nih? Syara. Siapa tadi? Ada pertanyaan? Suara Bapak putus-putus, Pak. Pak, suara Bapak putus-putus. Suara saya putus-putus. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau hanya suara yang putus-putus tidak masalah. Ya. Ya, kalau hanya suara yang putus-putus tidak masalah. Asalkan jangan frekuensi kita yang putus-putus ya. Oke. Oke, Pak. Yang lain putus-putus nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Tadi nggak kejelas. Putus-putus juga. Ini gambarnya tangguh-tangguh nggak? Gambarnya nge-lag, Pak. Tak bergerak semua, Pak. Gambarnya tak mau gerak-gerak dianya. Iya, Pak. Kok bisa begitu dianya tuh? Nah, ilmunya gerak-gerak, Pak. gitu tuh. Tahu dong, Pak. Ilmunya dong, Pak. Bapak gitu, Pak. Ah, Nge-lag dan oke, pertanyaan berikutnya. Apa bahasa Indonesianya rangki-rangki? sakit-sakit. Apa? Sakit-sakit. Rengki-rengki. Sakit-sakit, Pak. Capek, Pak. Sakit, Pak. Capek. Sakit, capek. Pegal, Pak. Pegal. Pegal, Pak. Nah, cari sudah. Pegal, pegal. Nah, Pegal. oke, masuk lagi ke fokus kita dulu. Bisa nggak konsep itu dipakaikan untuk solusi keberagaman beragama kita di Indonesia khususnya dengan berbagai macam budaya, berbagai macam agama yang ada di sini, kepercayaan. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bagaimana? Bisanya bagaimana gitu loh. Siapa bisa jawab? Saya kasih nilai A langsung. Saya Untuk bukan orangnya. saling toleran, Pak. Ya saling toleran tuh gimana? Saling menghargai, Pak. Bagaimana? Agar bisa saling menghargai itu bagaimana? Misal gimana? Itu kan kalau bisa saling menghargai itu teks baru itu. Ya. Bagaimana menjadi konteks gitu loh. Wesap sudah. Kancang wajah gue. Bagaimana kontekstualnya? Bagaimana menghidupkannya gitu loh. Bagaimana cara memakaikannya? Yang jelas relevan ya. Yang jelas relevan dengan kebutuhan, menjawab kebutuhan ya persoalan sosial salah satunya. Menjawab tantangan keberagaman. Baik entah itu keberagaman agama, keyakinan, atau keberagaman budaya. Nah, kita bicara kontekstualisasi tadi ya. Nah, saya kasih contoh satu aja. Ayo, nggak ada yang jawab. Ulang saya lagi. Saling menghargai sesama umat, Pak. Ya, betul. Contohnya saling toleransi sesama umat manusia sebagai hal yang wajar, sebagai hal yang biasa terjadi dalam lingkungan kita.
keberadaan perbedaan itu tidak merugikan siapapun. Nah. Oke. Konsep tadi ya dipakai ya konsep. Konsep itu kan konsep itu awalnya adalah untuk umat Islam. Pertama untuk apa? Untuk menjaga akidah kita. Ya. Konsep tadi. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Ya, inna dina indallahil Islam, jelas itu konsep teksnya. Itu untuk apa? Untuk menjaga akidah kita. Ya, untuk menjaga akidah kita. Pertama. Yang kedua, untuk menyelesaikan persoalan tantangan sosial. Ya, tantangan keberagaman. Bagaimana caranya tadi dengan teks tadi bisa menjawab konteks yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pertama, ya, setiap kita, individu kita, ya, la ikraha, meyakini kebenaran agamanya masing-masing. Satu, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urusanmu urusan agama urusanmu, agamaku urusanku. Selesai masalah. Satu. Kan itu caranya. Ya, tidak lagi mempersoalkan apa menjadi keyakinan mereka dan apa menjadi keyakinan saya. Satu. Yang kedua, la ikraha fiddin. Ya, jangan sampai kita memaksa seseorang sehingga harus menjadi muslim. Tidak bisa. Ya. Sedangkan kita di dalam beragama saja tidak boleh juga memaksakan seluruhnya orang bisa menjadi taat beragama. Ya. Kan ada juga sebagai muslim saja itu, sebagai muslim. Ya, walaupun kewajiban untuk mentaati semuanya adalah kewajiban, tapi memaksa orang untuk mentaati semuanya itu juga tidak boleh. Dan kita pun sadar, tidak mungkin kita mampu melaksanakan semua apa yang ditentukan atau menjadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau melaksanakan semua apa yang menjadi ketentuan di dalam Al-Quran. Tidak mungkin. Maka tidak juga boleh dipaksakan semua orang harus seperti Al-Quran, atau seperti Nabi, seperti saya, seperti apa gitu. Tidak. Apalagi dengan orang yang berbeda agama. Ya, apalagi dengan orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan kita. Ya, tidak boleh ada pemaksaan. Tidak boleh ada bahasanya itu menjelek-jelekkan. Kalau Allah katakan di dalam Al-Quran apa? Ya. Jangan kau berkata atau menjelekkan agama lain sehingga nanti mereka akan berkata tentang Allah sesuatu yang mereka tidak ketahui. Lebih berbahaya lagi. Artinya apa? Dia memfitnah agama kita. Ya. Maka ada, ya, bagaimana Islam memberikan solusi. Ini persoalan kita di Indonesia khususnya adalah keberagaman sosial ini. Tantangan keberagaman. Baik keberagaman beragama, keberagaman budaya, dan seterusnya. Nah, jika setiap orang memiliki konsep seperti apa yang di Al-Quran berikan solusi, ya, agar tidak terjadinya perpecahan dan konflik sosial, insya Allah aman. Hanya saja orang kan suka orang suka mengusik keyakinan orang lain. Itu kan persoalan yang sering memicu terjadinya konflik kan karena itu. Ya. Karena orang antara satu agama dengan agama lain, dengan antara satu budaya dengan budaya lain, antara satu keyakinan dengan keyakinan yang lain, saling mengusik. Akhirnya apa? Yang muncul adalah ya pertentangan, permusuhan, itu yang terjadi. Ya. Tapi kan Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan apa? Urus saja bagimu agamamu, biar mereka urus agama mereka. Lakukan apa yang menjadi perintah dalam agamamu, tapi jangan paksa mereka untuk melakukan seperti apa yang ada dalam agamamu. Ya. Yang ketiga, jangan kamu bercerita tentang ataupun mengusik agama lain sehingga mereka nanti mengusik agamamu. Ya, kan itu solusinya. Artinya apa? Menjawab Al-Quran yang diturunkan 1400 tahun yang lalu mampu untuk menjawab persoalan
yang terjadi 1400 tahun sesudahnya. Itu namanya kontekstualisasi. Ya. Terpakai untuk diri kita, terpakai untuk akidah kita, terpakai untuk aspek kehidupan manusia secara umum. Ya, menjadi solusi. Belum lagi kita berbicara tentang sains. Relevan tidak Al-Quran dengan sains gitu kan? Relevan tidak dengan Al-Quran dengan perkembangan yang zaman? Ya. Belum kita bicara tentang itu lagi. Cuma baru kita berbicara tentang satu konteks. Bagaimana cara beragama. Ya. Bagaimana cara beragama. Dari hanya beberapa ayat teks yang kita kontekskan. Ya, dari teks yang kita kontekskan untuk menjawab kondisi. Baik kondisi kita secara pribadi dalam beragama ataupun kondisi sosial yang ada sekarang ini yang menjadi problem yang selalu menjadi sumbu api ya di negara kita. Ya, isu agama, isu rasis, isu budaya, ya kan? Semua dimainkan. Tapi Islam sudah memberikan jawaban, solusi. Terutama untuk siapa? Pertama untuk umat Islam dulu, bukan orang lain dulu. Ya. Baru nanti nilai-nilainya bisa dikembangkan. Ya, bisa dikembangkan di tengah-tengah kehidupan. Apakah harus ada embel-embel Islam? Nah, ini. Karena kan harus biar terlihat Islami harus ada kata-kata syariat gitu kan. Enggak seperti itu. Ya tidak mesti semuanya harus dilabeli dengan label syariat. Tapi nilai-nilainya itu yang dihidupkan. Ya. Nilai-nilainya itu yang dihidupkan. Dalam Al-Qur'an pun ini kalau saya ajak kepada diskusi yang lebih mendalam atau lebih lanjut ini misalnya dalam konsep negara. Adakah di dalam Al-Qur'an yang dinamakan negara Islam? Adakah di Al-Qur'an yang dikatakan dengan sistem pemerintahan khilafah? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi bagaimana? Nah, ini apa yang disebut bernegara di dalam Islam itu? Bagaimana cara bernegara di dalam Islam itu? Bukan nama. Ya, bukan nama. Contoh, ya. Ini contoh. Kita kenal Singapura. Ya, kita kenal Singapura. Banknya bank nasional lah bahasanya, bukan bank syariah. Tapi apakah Singapura tidak menggunakan nilai prinsip-prinsip syariat di dalam perbankannya? Silakan teliti. Ya. Bank Singapura walaupun dia bukan punya orang Islam, tapi nilai-nilai syariat ekonomi, nilai-nilai ekonomi yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis itu dipakai. Ya. Walaupun tidak ada kata-kata syariatnya. Di Indonesia banyak bank syariat tapi masih konvensional. Ya. Bank syariatnya ada tapi masih banyak yang konvensional. Nama, marketing itu. Masih banyak larinya kepada marketing, istilah nilai jual gitu loh. Ya, nilai jual bukan kepada nilai esensinya. Ya. Ini masih di Indonesia masih belum. Ya. Penerapan secara sistem perekonomian perbankan syariah itu belum. Tapi Singapura sudah lebih maju daripada kita dalam sistem perbankannya walaupun tidak menggunakan embel-embel syariat. Inflasi mereka jarang inflasi itu Singapura kalau sudah kayak gitu. Ya, jarang inflasi itu. Tapi kalau Indonesia sekali inflasi kacau itu. Karena masih apa? Sistemnya perbankannya masih lemah sistemnya itu. Ya. Di Indonesia pun perbankan syariah ya masih berusaha. Ya, masih berusaha untuk menerapkan sistem sebagaimana sistem perbankan syariah. Nah, gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan kontekstualisasi. Ya.
ada relevansi, relevan dengan perkembangan zaman, relevan untuk menjawab tantangan, relevan untuk dipakai kapan saja, ya. Jadi itu dari teks menjadi konteks. Kapan terpakainya? Ya, itu sudah bisa kita menjawabnya. Apa yang dimaksud dengan kontekstualisasi teologi Islam. Ya. Oke. Jadi itu mungkin jawaban dari pertanyaan tadi siapa? Tiara ya? Ya Tiara tadi. Siapa yang bertanya tadi? Lupa saya ini. Ya, Pak. Oh ya, Tiara. Ya, oke. Ya, paham ya? Kira-kira tertangkap ya Tiara ya? Jadi inti kontekstualisasi ini kan apapun itu tuh terpakai untuk kehidupan kita kan, Pak? Satu untuk kita. Terpakai kapan saja. Ya. Dan menjawab dan bisa istilahnya akan digunakan dalam kondisi masa dan waktu yang berbeda walaupun sudah berbeda waktu dan tempatnya. Kayak gitu. Ya, itu baru dari satu sisi ya. Contoh ayat Al-Qur'an tadi bagaimana berbicara tentang cara beragama, akhirnya bisa menjadi solusi dalam masalah sosial gitu kan, jawaban dari masalah sosial dan isu-isu beragama, isu itu dan seterusnya. Ya, Islam bisa menjawab gitu, menjawab persoalan-persoalan yang relevan. Belum lagi kita bicara tentang sains gitu ya. Al-Qur'an hadis bicara tentang sains. Ya, teori Big Bang yang ditemukan baru tahun sekian, Al-Qur'an sudah berbicara teori Big Bang 1400 tahun yang lalu. Ya. Belum Al-Qur'an berbicara tentang bahwasanya langit dan gunung itu terlihatnya diam tapi sebenarnya bergerak, baru ditemukan manusia dengan sains baru belakangan ini gitu. Ya. Tapi ada yang menjadi istilahnya hal-hal yang belum terjangkau. Nah, ini bahasanya. Ya. Belum terjangkau oleh akal manusia ada. Ya. Beda ya, yang tidak diterima oleh akal beda dengan apa yang belum terjangkau oleh akal manusia. Bedakan itu. Ada hal yang tidak diterima berarti itu ya salah. Bahasanya seperti itulah sederhananya. Tapi ada hal yang belum terjangkau oleh akal manusia. Dulu mana orang bisa menjangkau, ternyata gunung itu bergerak ya, gunung itu bergerak, terus ada air tawar di dasar laut dan ini segala macam kan tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Itu bukan artinya tidak masuk akal, tapi belum terjangkau. Yang tidak masuk akal itu yang bagaimana? Nah, silakan kalian paham sendiri atau silakan baca buku-buku yang lain. Silakan baca kitab-kitab yang lain. Ya. Mana yang disebut tidak masuk akal, mana yang disebut belum terjangkau oleh akal manusia. Kalau tidak masuk akal sudah dibuktikan. Saya kasih aja clue-nya sedikit. Kalau sudah tidak masuk akal berarti itu sudah dibuktikan dan ditemukan fakta ilmiahnya. Bahasa seperti itulah. Ya. Sedangkan yang belum terjangkau oleh akal manusia berarti itu belum dapat dibuktikan. Sesuatu yang belum dapat dibuktikan tapi berarti apa? Belum dapat disimpulkan. Hanya bisa saja hanya diterima saja baru. Tanpa ada komen di belakangnya benar atau salah. Ya. Tapi kita karena sudah sampai saat ini ya Al-Qur'an ya selalu membuktikan kebenaran-kebenaran apa yang perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman membuktikan tentang kebenaran-kebenaran Al-Qur'an. Itu akhirnya apa? Sekalipun itu belum dijangkau oleh akal manusia, berarti apa? Harus tetap menjadi keimanan kita. Harus diimani. Ya, karena tidak boleh mengimani Al-Qur'an sebagian lalu tidak mengimani sebagian, tidak boleh. Ya, mengimani sebagian rasul lalu tidak mengimani sebagian rasul tidak boleh. Nah, akidah. Ya, akidah itu adalah yang membedakan nanti dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah membedakan seorang itu mukmin atau bukan. Ya, maka apa yang menjadi standar gitu loh dalam pendekatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa seseorang itu mukmin atau bukan.
Pertama itu ya rukun iman. Ya, percaya kepada kitab, syahadat kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, ya, beriman pada hari akhir, beriman pada qada dan qadar Allah, ya, itu wajib diimani. Al-Quran tidak boleh mengimani sebagian lalu meragukan sebagian, tidak boleh. Itu tidak akidah namanya. Akidah kemarin apa? Tidak boleh ada keraguan pada prinsip-prinsipnya. Jika salah satu prinsipnya diragukan, maka itu akan menyebabkan seseorang itu mukmin atau bukan dalam sudut pandang akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kita Sunni. Ya, kita itu Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Kemarin sudah kita terangkan juga sedikit tentang apa itu yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah dalam perkembangan awal pemikiran teologi atau pemikiran kalam dalam Islam. Lahirnya Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, sampai Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Tuh. Ya, kalau mau dikembangkan masih banyak hal yang perlu kita diskusikan. Jadi untuk pertanyaan tadi kira-kira sudah saya kira untuk pertanyaan satu tadi dulu ya. Ya, tentang kontekstualisasi saya harap bisa dipahami ya apa yang dimaksud dengan kontekstualisasi teologi Islam. Oke, gimana semua? Masih encer otaknya? Insya Allah masih. Pak. Oke, kalau sudah masih encer otaknya kita tambah materinya nih. Ya, mau berdebat apa mau diskusi tentang masalah kalam? Tahu itu kalam apa? Ya, gini saja sederhana, saya tambahkan sedikit. Oke, saya izin matikan video sebentar ya. Ya, Pak. Tapi kalian jangan matikan juga. Ini ada yang tidur ini. Muharika, Tania Wardah, Alfatun Nazila, Delvina Resma, Siti Fatimada, Ifshi, Afidati, Amelia Kartika. Tidur. Jadi gini. Ada namanya fikih. Ya, ada namanya fikih. Apa itu fikih? Apa itu fikih? Tuh. Apa itu fikih? Pahaman, Pak. Paham. Oke, itu secara bahasa ya. Secara bahasa. Betul itu. Secara bahasa. Fikih secara bahasa artinya paham. Kalau secara istilahnya? Membahas persoalan hukum. Membuat persoalan hukum, Pak, dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Oke. Fikih, Islam tidak hanya berbicara fikih. Ya kan? Islam tidak hanya berbicara tentang fikih. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana hukumnya ini, itu, dan segala macam. Ya. Itu fikih. Tapi apa sajakah selain dari fikih yang menjadi pembicaraan atau diskusi di tengah-tengah umat Islam? Apa selain daripada fikih? Tasawuf, Pak. Oke, ada tasawuf. Yang lain? Tauhid. Ya, tauhid. Hukum-hukum, Pak. Ya, fikih itu. Ilmu kalam, Pak. Kalam, oke. Sip. Jadi gini. Fikih, ketika kita beribadah kita butuh fikih. Ya kan? Ketika kita beribadah kita butuh kepada yang namanya fikih. Nah, kita menyadari bahwasanya kita tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis, tidak mengerti ilmu alat, tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti istinbat hukum dan segala macamnya. Bisakah kita langsung mencakok dari Al-Quran ataupun hadis? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, Pak.
Maka kita perlu bertanya kepada orang yang paham tentang persoalan itu. Ya kan? Nah, maka ulama sebagaimana yang kita kenal, ya, mensepakati. Ya, walaupun masih banyak ulama-ulama fikih yang lain ya, tapi ini yang dikenal. Ada namanya fikih Imam Syafi'i. Ada fikih Imam Maliki. Ada fikih Imam Ahmad bin Hambal. Ada fikih Imam Hanafi. Dan dikenal. Ya masih banyak ulama-ulama lain juga. Tapi itu yang umum dipakai oleh mayoritas umat Islam. Yang dikenal dengan mazhab, ya kan? Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, ya. Apa itu artinya mazhab? Mazhab artinya apa? Kalau kita bahasakan adalah mazhaba ilaihi. Ya. Mazhab tuh kalau dari bahas kata dasar itu apa? Artinya Ya. pergi. Ya, betul. Artinya adalah Tapi kalau sudah kita artikan mazhaba ilaihi adalah Sesuatu yang pergi darinya, Pak. ya, itu secara arti tekstual. Ya, arti tekstual itu betul. Itu artinya. Tapi kalau sudah kita pahami seperti ini adalah Pandangan atau pendapat. berarti adalah pendapat menurut. Nah, ini. Pendapat menurut Imam Syafi'i, pendapat menurut Imam Hambali, pendapat menurut Imam Hanafi, pendapat menurut Imam Maliki. Nah, dalam masalah fikih. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas itu menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Maka dikenal dengan mazhab Imam Syafi'i. Oke, tuh. Nah, sekarang dalam masalah akidah. Yang penting sekali ini. Orang banyak lupa tentang persoalan akidah. Ya. Pendapat siapa yang kita pakai? Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i tapi fikih. Oh. Nah, sekarang dalam masalah akidah. Pendapat siapa yang kita pakai? Yang menjadi rujukan dalam persoalan-persoalan akidah. Kita sebagai Muslim. Di Indonesia, Pak. Ya, kita. Jangan Indonesia dulu. Kita saja dulu. Pendapat siapa? Ya. Akidah prinsip loh. Ya. Benarnya agama seseorang itu kan bukan dilihat dari sholatnya saja, tapi dari akidahnya dulu. Dari Nabi Muhammad, Pak. Ops. Terlalu jauh. Diri sendiri. Kita bahasa pandai Al-Quran nggak? Hafal hadis tidak? Tahu nggak ayat muhkamat, ayat mutasyabihat? Ulama. Ya siapa ulamanya? Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bukan imam akidah. Hadis. Tapi dia organisasi. Sama dengan Muhammadiyah, sama dengan Nahdlatul Watan, sama dengan Al-Wasliyah, sama dengan Al-Irsyad. Imam Maliki Hanafi, Pak. Itu ulama fikih. Sama ulama fikih. Sekarang kita bertanya tentang ulama dalam persoalan akidah.
Iya, Pak. Siapa? Syafi'i? Ahlussunnah wal Jamaah. Oke. Ahlussunnah wal disebut Jamaah. akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah. Kita ini akidahnya apa? Ahlussunnah. Ahlussunnah wal Jamaah. 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 Kita harus tahu identitas, kita harus tahu dulu ya cara kita berakidah. Ya. Di samping kita juga harus tahu cara kita beribadah ya. Tapi jangan lupa diterima dan tidak diterimanya ibadah itu kan juga berkaitan dengan persoalan akidah. Nah, kita disebut dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kan banyak tuh, ada akidah Syiah nanti, ada akidah Khawarij, ada akidahnya Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Banyak. Nah, kita dari sekian banyak ya aliran-aliran kalam bahasanya ya. Kalam itu bisa disebut juga dengan aliran teologi atau disebut juga dengan aliran-aliran dalam persoalan akidah. Ya. Ya kan? Kalam, teologi, akidah bersama itu. Ya. Nah, kita dalam persoalan akidah kita ya dikenal dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni atau Aswaja. Terserah, itu sama semuanya itu. Ya, sama. Nah, siapakah yang disebut dengan akidah yang tergolong akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Orang-orang yang mengikuti mazhab 4 imam besar. Apa itu? Mazhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki. Itu fikih, ulama fikih. Kita sekarang berbicara tentang masalah akidah. Semua punya keahlian masing-masing. Ya. Yang disebut dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan istilah yang digunakan oleh ulama ya. Oleh jumhur ulama. Ya. Dengan istilah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Siapa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Golongan yang menganut i'tikad sebagaimana dianut oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Betul. Ya, itu kan bagaimana kita bisa mengenal bagaimana cara Nabi Muhammad berakidah, bagaimana cara sahabat berakidah. Otomatis kita harus melihat kepada apakah bisa langsung kita bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak meninggalkan kitab. Sahabat juga tidak meninggalkan kitab. Ada Nabi Muhammad kitab akidahnya? Ada sahabat kitab akidahnya? Enggak ada, Pak. Tidak. Tapi ulama yang memahami tentang persoalan-persoalan akidah. Ya, ulama yang memahami tentang persoalan-persoalan akidah. Siapa itu? Ya. Karena saking banyaknya aliran-aliran kalam, agar kita tidak kebingungan nanti menentukan mana yang menjadi rujukan kita dalam bertanya persoalan akidah, maka ya ulama mensepakati ya yang disebut dengan akidahnya atau pendapat yang bisa digunakan sebagai rujukan kita dalam persoalan akidah adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Ya. Organisasi masyarakat sama dengan Muhammadiyah, sama dengan Al-Irsyad, sama dengan Perti. Ya. Adalah ya Asy'ari juga.
Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ya. Atau dikenal dengan akidah Asy'ariyah dan akidah Maturidiyah. Ya. Nah, diistilahkanlah kedua-duanya ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh. Jadi kalau kita ditanya akidah kita apa? Ya. Pendapat siapa yang kita pakai dalam persoalan akidah? Kita sebut saja dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang menjadi rujukannya? Yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau dikenal dengan akidah Asy'ariyah dan Abu Mansur Al-Maturidi yang dikenal dengan ya akidah Maturidiyah. Nah, itu perlu tuh kita pahami. Ya. Dalam persoalan fikih siapa? Dalam persoalan akidah siapa? Perbedaannya kalau dalam masalah fikih, ya dalam masalah fikih, apakah harus selalu, ya ketika sudah jumhur kita di Indonesia banyak menggunakan mazhab Syafi'i, apakah tidak boleh nanti menggunakan mazhab imam fikih yang lain? Boleh, tapi jangan seenaknya dewe ya. Jangan sesuka-suka hati saja, tapi ada beberapa hal yang menjadikan itu bisa kita pakai. Contoh, kita sedang Imam Syafi'i menyatakan 40 orang sebagai syarat sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Toh ini kondisional. Sedangkan dalam Imam Hanafi mengatakan bahwasanya 2 saja boleh. Ya, 2 saja boleh sebagai syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, misalnya kita lagi di kota, oke lah, gampang. Bisa 40 orang jamaah kita kumpulkan. Tapi kalau misalnya kita di hutan, lagi berdua saja. Ya, maka kita bisa. Ya, bisakah kita menggunakan mazhab yang lain dalam kondisi seperti itu? Bisa saja. Ya, bisa saja. Kayak gitu. Itu contohnya. Tapi kalau dalam persoalan akidah, tadi tidak bisa. Ya, dalam persoalan akidah tidak bisa. Maka tetap dalam persoalan akidah tetap identitas kita ataupun pendapat yang kita pakai adalah pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut dengan Sunni. Ya, itu perlu dulu nanti sebelum nanti berkembang nanti kita membahas tentang Khawarij, Syiah, Murji'ah ya nanti bahasanya apa? Tanpa kita tahu dulu identitas kita ya nanti bingung dalam mempelajari atau mendalami persoalan-persoalan teologi yang ada di dalam agama Islam atau perdebatan-perdebatan teologi, perdebatan kalam yang ada di dalam agama Islam. Bingung nanti mana sih yang harus kita pakai gitu. Nah, ulama memberikan jalan singkat lah buat kita gitu. Ulama memberikan jalan singkat buat kita dalam persoalan teologi, inilah yang pendapat ini yang bisa kita pakai dalam masalah persoalan akidah. Nah, ulama mengistilahkan itu dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya apa? Memang akidah itu yang istilahnya disepakati ulama ya yang artinya apa sudah diteliti, sudah dipelajari, tidak ada istilahnya yang katanya tadi kan kepada Nabi, kepada sahabat ya. Ulama sudah menteliti ya, mentelaah otomatis sampai kepada hal-hal itu ya. Bagaimana sahabat, bagaimana Nabi gitu kan. Tapi bagaimana membahasakannya, bagaimana membukukannya ya sehingga dipelajari dan dikenali oleh umat Islam secara lebih luas seperti itu. Jadi itu dia tambahan yang kira-kira perlu saya sampaikan gitu kan. Ya, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Gimana? Masih kuat? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Pak. Saya yang sudah tidak kuat ini dari tadi ngomong terus. Ya, Pak. Ya. Istirahat dulu, Pak. Oh ya. Nanti saya kasih lagi tambahan materinya ya, sekitar 3 atau 4 materi lagi.
Baru nanti kita lakukan diskusi seperti ini lagi lah untuk pendalaman istilah pematangan materinya. Jadi nggak terlalu Siap, banyak Pak. ya, kayak gitu. Ya, jadi siapkan sajalah nanti pertanyaan-pertanyaan ataupun tambahan ke kalian, tambahan bacaannya. Kalau dapat kalian juga ngasih istilahnya tambahan lah buat saya gitu loh, bukan dari saya aja gitu. Ya, biar Iya, ada Pak. interaksi kita gitu kan. Ya, kalau kuliah itu kan diskusi sebenarnya ya. Kuliah itu diskusi sebenarnya. Kayak gitu. Ini sebenarnya banyak bicara itu kalian, bukan saya gitu loh. Kayak gitu. Nah, ini gitu. Gimana? Saya kira bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya bisa sampai bisa dipahami apa Insya Allah bisa. Insya Allah, Pak. ini. Bisa, Pak. Namanya juga pengantar baru ya, ini baru pengantar. Kalau pendalamannya nantilah kalau kalian dari psikologi Islam mungkin tidak akan terlalu mendalami persoalan akidah gitu loh. Ya, tidak akan terlalu mendalami persoalan akidah. Tapi nanti perlulah kalian ya sebagai apa ya, ini seorang muslim lah. Ya, sudah menjadi kewajibannya sendiri untuk memahami dasar-dasar atau prinsip-prinsip akidahnya sendiri gitu. Perlu. Karena apa? Itu apa ya, filter buat kita modal untuk hidup di mana dan kapan saja gitu. Ya, akidah itu. Karena apa? Yang kan mati pun nanti akidah yang menjadi pertanyaan itu adalah akidah gitu kan. Man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka, ma rasuluka gitu kan. Wa madinuka, itu kan persoalan akidah semua. Ya, gitu. Jadi kalau ada apa istilahnya ada anekdot ya. Contoh saja seperti ini. Jadi kalau malaikat pun ya, malaikat ini bahasa ini aneh-aneh orang-orang apa ya, orang sufi gitu. Malaikat pun enggan untuk bertanya kepada orang yang mengerti tentang akidah. Ya, mempertanyakan mana marobuka, ya, mana biuka, madinuka, ya, mama kita buka dan seterusnya. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, karena ada salah seorang ulama ya, ketika ditanya oleh malaikat gitu. Ketika ditanya malaikat, marobuka. Lalu ulama ini menjawab, nah, nggak salah tanya kamu katanya kepada malaikat. Nggak salah tanya kamu. Aku ini kan dulu ngajar akidah, ngajar tauhid. Nah, sekarang kamu nanya sama saya, mana marobuka? Nggak salah tanya kamu sama saya katanya. Akhirnya pun apa? Malaikat nggak jadi tanya sama dia. Ya, itu anekdot saja. Itulah perumpamaan istilahnya bagi orang-orang yang mengenal tentang mendalami persoalan akidah. Lucu tapi penuh dengan hikmah ya, penuh dengan makna. Ya, jadi malaikat pun, ya Allah gimana nih? Ya udah kamu nggak usah tanya, gitu loh. Karena malaikat bertanya kepada Allah, gimana nih ya Allah? Ya udah kamu nggak usah tanya, gitu. Akhirnya ya ulama tadi nggak jadi ditanya oleh malaikat tentang marobuka, manabiuka, marasuluka, makitabuka dan seterusnya. Gitu. Jadi itu. Akhirnya apa, malaikat itu pergi gitu, dimarahin. Nah, akhirnya malaikat yang dimarahi oleh ulama tadi gitu. Jadi itu anekdotnya ya. Allah alam itu nanti kisah dari mana, tadi saya pernah dengar gitu, lucu-lucu seperti itu ya, gitu juga. Oke, semua insyaallah ya, karena ini juga waktu yang membatasi dan juga saya sudah lelah kayaknya, ini suara saya sudah hampir habis ya. Mungkin insyaallah nanti kita lanjut dalam diskusi-diskusi yang lain ya, lanjutan tema-tema kita berikutnya insyaallah. Oke, ya, kalau ada pun pertanyaan simpan saja dulu ya, jangan ditanyakan sekarang karena nanti akan memakan nyita waktu yang lebih lama lagi. Kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai hari sore ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk. Yuk.
Kamu bilang ada kayaknya.